Jadi ketika Allah menyebutkan tentang ya hukum-hukum puasa, maka Allah menyebutkan tentang memperbanyak zikir termasuk takbir dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita selalu dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan nikmat, limpahan kebaikan yang Allah masih berikan kepada kita, dan semoga nikmat dan kebaikan tersebut kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Insyaallah di malam ini kita akan membahas sedikit ya tentang serba-serbi bulan Ramadan. Karena kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan sudah memasuki di bagian ujung dari bulan Sya'ban ya. Maka kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Pemimpinnya bulan ya disebut dengan bulannya Al-Qur'an, bulan sabar dan seterusnya. Maka pasti kita harus punya persiapan. Pasti kita harus punya pemanasan. Sebagaimana orang yang ingin tanding sepak bola, enggak mungkin dia langsung main bola. Maka dia perlu persiapan dulu, pemanasan dulu. Karena kalau ada pemanasan ya otot kaku dan seterusnya. Maka ketika seorang muslim ingin memasuki bulan puasa harus punya persiapan langkah-langkah atau pemanasan. Banyak hal atau amalan yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban dalam rangka mempersiapkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Sangat banyak. Secara umum ya yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubat dan beristighfar, Allah akan memberikan taufik kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan kita dalam beramal saleh. Bukankah karena dosa, karena kemaksiatan yang menghalangi kita atau yang memberatkan kita untuk beramal saleh? Maka pemahaman sebaliknya, dengan beristighfar dan meminta ampun dan bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Ya, Allah hilangkan, hapuskan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita tidak memiliki dosa dengan bertobat dengan sebenar-benar taubat. Nah, ketika kita tidak berdosa, maka Allah akan memudahkan kita dalam beramal saleh. Itu kaidah umum ketika berkaitan dengan mendapatkan taufik dari Allah. Tentu dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang terdapat di bulan puasa itu cukup berat? Cukup berat, Pak. Tentu amalan wajibnya adalah berpuasa. Berpuasa tidak seperti salat. Kayak tadi salat maghrib berapa menit pian sembahyang maghrib? Paling 10 menit, 15 menit, enggak terlalu lama, Pak. Sebelumnya pian kawa makan, imbahnya pian kawa makan. Tapi kalau berpuasa berapa jam? Setengah hari lawas. Termasuk ibadah yang berat.
Bukan cuma kita menahan pembatal-pembatal puasa, bukan cuma kita kada makan, kada minum, kada jima, dan pembatal-pembatal yang lain. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mengisi puasa tadi dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Dan juga kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, agar ibadah puasa kita bukan hanya sekadar makan dan minum. Tentu ketika kita beribadah puasa harus punya tekad yang kuat. Nah, tekad yang kuat agar kita bisa mengisi bulan puasa, bukan cuma kita berpuasa menahan pembatal-pembatal tadi, tetapi kita isi dengan amal soleh, kita isi hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berpuasa memiliki perjuangan yang besar. Maka kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, kita sulit mengerjakan ibadah tersebut. Maka pentingnya beristighfar dan bertaubat. Maka dari sekarang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar berapa kali, Pak? 70, ada yang mengatakan 100. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimi istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar dan bertaubat adalah penarik dari taufik. Apa makna taufik? Kemudahan dalam beramal soleh dan kemudahan dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Maka kita sangat memerlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi amalan-amalan yang cukup berat di bulan Ramadan. Maka ketika di bulan Ramadan pian berpuasa, malamnya apa pulang? Nah, ada sembahyang tarawih, ada sembahyang witir, bahkan di tengah malamnya pian bangun untuk mengerjakan salat tahajud. Luar biasa. Siang dan malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti hari-hari biasanya. Tentu ini adalah amalan yang berat. Kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, kita sulit untuk mengerjakan ibadah-ibadah tadi. Maka dari sekarang di bulan Sya'ban ini selagi masih ada umur diberikan kesehatan, maka perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, secara umum ulun sebutkan. Kemudian amalan yang kedua adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa juga termasuk ibadah. Maka pian terus berdoa. Sekalipun misalnya pian merasa kada dikabulkan, sekalipun seperti itu ya. Kenapa? Karena walaupun demikian, ketika pian berdoa itu adalah ibadah, dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah pasti mengkabulkan doa-doa tersebut selama pian menghindari penangkalnya, penghalangnya, berupa dua hal: amalan yang haram, makanan yang haram. Amalan yang haram, makanan yang haram. Ini adalah penangkal-penangkal dari doa yang mustajab. Dan seorang muslim harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa. Karena doa yang kita panjatkan itu tidak mesti langsung dikabulkan. Tidak mesti langsung dikabulkan. Dalam sebuah hadis Rasul menerangkan 3 jenis doa yang dikabulkan. Terkadang kita minta beli rumah tapi sampai mati mengontrak aja lah itu. Nah, apakah doa pian kada dikabulkan? Maka bisa jadi pengkabulannya bukan yang pian minta persis, tetapi Allah kabulkan berupa dihindarkan dari musibah, dari kesulitan. Jadi tidak mesti apa yang pian minta langsung dikabulkan, itu enggak mesti. Bisa Allah kabulkan berupa dihindarkan dari keburukan. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi doa yang pian inginkan tidak Allah kabulkan di dunia, tetapi dikabulkan di mana? Di akhirat. Contoh, pian minta rumah, enggak dikabulkan. Apakah pian dikasih rumah di akhirat? Bukan. Tetapi permintaan pian tadi dijadikan sebagai pahala, dijadikan sebagai kebaikan, modal pian untuk menghadapi akhirat. Itu yang kedua. Jenis yang ketiga, langsung dikabulkan di dunia. Namun enggak mesti langsung. Ada yang misalnya beberapa tahun baru dikabulkan, ya. Allah ingin mengetahui ini tulus enggak? Bisa enggak sabar ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, maka para sahabat memperbanyak doa. Kenapa? Karena pasti dikabulkan. Bisa dikabulkan di dunia, bentuknya bisa dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari keburukan, atau persis apa yang kita minta.
atau juga bisa dikabulkan di akhirat dengan merubah doa kita tadi menjadi kebaikan yang sangat kita butuhkan di akhirat. Nah, tentu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah agar dipanjangkan umur bisa memasuki ke dalam bulan Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kemudian apakah cukup cuma itu, minta sampaikan, minta panjangkan umur masuk ke bulan Ramadan, maka enggak cukup. Karena banyak orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi kada puasa gitu nah. Tapi kada sembahyang. Maka doa yang kedua adalah ketika kita masuk ke bulan Ramadan, dipanjangkan umur di bulan Ramadan, minta untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan. Karena orang yang panjang umur ke bulan Ramadan banyak, tapi yang kada puasa juga banyak. Maka tentu yang kita harapkan adalah sebaik-baik umur yang panjang namun digunakan dalam ketaatan. Jadi dua, ketika kita berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur sampai ke bulan Ramadan, pian harus ingat itu tidak cukup. Harus ditambahi dengan bisa mengisi bulan Ramadan tadi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah cukup dipanjangkan umur dan memaksimalkan dengan ibadah? Enggak cukup. Pian berdoa lagi agar ibadah yang pian kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan di bulan Ramadan, diberikan taufik bisa memaksimalkan dengan ibadah. Yang ketiga, ibadah yang semua kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kita memperbanyak doa dari sekarang, ya, dari sekarang dengan 3 jenis doa tadi. Nah, kemudian yang ketiga secara umum, amalan yang kita harus persiapkan adalah mengilmui. Maksudnya apa? Menuntut ilmu, mencari ilmu berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, bahwa ketika kita ingin mengetahui, ketika kita ingin termotivasi dengan sebuah ibadah, semangat untuk melaksanakan sebuah ibadah, maka kita harus tahu keutamaan dari ibadah tadi. Maka malam ini insyaallah ulun akan menjelaskan tentang keutamaan dari 2 hal. Yang pertama keutamaan bulan Ramadannya, yang kedua keutamaan puasa di bulan Ramadan. Semoga cukup ya. Maka secara ringkas ulun sebutkan yang pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan ya, kenapa dinamakan dengan Ramadan? Ini ada usul-usulnya, ada asal usulnya. Ramadan bukan ngaran orang ya. Ramadan itu diambil dari kalimat ramdo, dari kalimat ramdo yang artinya adalah panas. Panas. Kenapa dinamakan Ramadan ini asalnya adalah ramdo? Karena biasanya bulan Ramadan terjadi pada musim panas. Nah, jadi Ramadan, kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan? Karena biasanya bulan ini terjadi di musim panas. Makanya kami libur kalau musim panas ya. Jadi ketika bulan puasa biasanya musim panas kami libur kuliah. Ada juga ulama yang mengatakan dinamakan dengan bulan Ramadan ini yang maknanya adalah panas karena dia memanaskan dosa-dosa atau meluburkan dosa-dosa. Maka benarlah bahwa bulan Ramadan itu dinamakan dengan bulan keampunan. Bulan keampunan. Karena banyaknya keampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan nanti kita sebutkan di antara keutamaan bulan Ramadan adalah Allah setiap malamnya membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka karena Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu asal usul dari kalimat bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa keutamaan dari bulan Ramadan. Maka yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Namun harus ketahui bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini secara jumlah wahidah, secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz menuju ke langit dunia, Baitul Izzah. Ini diturunkannya sekaligus ya. Pada kapan? Pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Adapun turun dari langit dunia
menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini turunnya berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Selama, ayo berapa tahun? 23 tahun. Kan masa Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul dan Nabi, beliau diangkat, diutus sebagai Nabi umur 40 tahun, meninggal pada umur 23 tahun. Berarti kan masa dakwah beliau adalah 23 tahun. Maka masa dakwah itulah turun Al-Quran berangsur-angsur. Namun sebelum itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, Baitul Izzah, itu secara sekaligus jumlah wahidah itu kapan? Pada bulan Ramadan. Tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa dari bulan Ramadan. Allah puji bulan Ramadan karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim secara sekaligus satu jumlah satu kali dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 157. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Maka di sini Allah memuji bulan Ramadan. Apa pujiannya? Satu-satunya bulan yang diturunkan Al-Quran Karim pada bulan tersebut. Ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan lebih tepatnya adalah di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar. Orang menyambatnya malam Lailatul Qadar. Berarti malamnya kedua kali. Karena Laila artinya malam. Malam Lailatul Qadar. Sama kayak misalnya ada orang berhaji, pian datang dari mana? Dari Gunung Jabal Rahmah. Nah, padahal kan Jabal artinya gunung. Kedua kali jadinya. Karena apa-apa kan harus dimasalahkan. Jadi malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Tepatnya di malam Al-Qadar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami menurunkannya Al-Qur'an pada malam keberkahan. Ini pujian yang kedua yang Allah sebutkan bagi bulan Ramadan disebut dengan lailatin mubarakah. Artinya apa? Malam keberkahan. Inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami adalah yang memberi peringatan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji lagi dari bulan Ramadan dengan pujian Lailatul Mubarakah. Lailah malam yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keberkahan. Bukti berkahnya apa? Pian full beribadah, mudah beribadah, lebih termotivasi beribadah di bulan tersebut. Siangnya berpuasa, malamnya pian bertahajud, qiyamul lail ya, diawali dengan salat tarawih. Kemudian salat witir. Kalau pian misalnya bangun pulang tengah malam, ketika sahur, ibadah puasa lagi ya. Jadi sahur itu adalah ibadah. Misal pian sisihkan sebelum sahur 15 menit untuk tahajud misalnya, kemudian pian sahur. Maka bulan Ramadan itu jujur kita lebih mudah untuk melaksanakan amal soleh. Ya. Maka ini adalah bukti dan tanda bahwa malam tersebut adalah malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, tepatnya di malam Al-Qadar. Kemudian keutamaan yang kedua, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibukakan ya, dan pintu-pintu neraka ditutup ya. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian pintu-pintu rahmat kasih sayang Allah dibuka dan pintu-pintu langit juga dibuka. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatinu wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah min hababun
Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Wa fi riwayati wa fi lafdhin lil Bukhari wa futtihat abwabus sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila malam pertama bulan Ramadan. Ini malam pertama bulan Ramadan. Yang pertama adalah suffidatis syayatin. Maka syaitan-syaitan dibelenggu. Ya, syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, maka ada pertanyaan. Ketika syaitan-syaitan dibelenggu, apakah kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya apa? Tetap masih bisa bermaksiat. Nah, ada di antara ulama yang mengatakan maksud dari dibelenggu syaitan itu adalah ungkapan dari sedikitnya keburukan-keburukan dan maksiat yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Orang semakin bersemangat, termotivasi beramal saleh di malam tersebut. Kemudian juga bahwa faktanya memang ya sekalipun bulan puasa tetap ada yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena penyebab dosa itu bukan dari syaitan saja. Ada dari hawa nafsu ya. Kemudian juga ada dari kebiasaan yang buruk. Ada juga dari syaitan dari kalangan manusia. Syaitan itu ada dua. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Bahkan syaitan dari kalangan manusia terkadang lebih ganas daripada syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin, ya, kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita terbebas. Kalau kita membaca ayat kursi, kita akan terbebaskan. Tapi kalau syaitan dari manusia, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia bahkan bisa memukul kita. Maka ini menunjukkan bahwa syaitan dari kalangan manusia itu lebih kejam, lebih dahsyat dibandingkan dari syaitan golongan jin. Kalau syaitan dari golongan jin kita nggak bisa melihat, ya. Dia cuma memberikan was-was ya dalam hati, ya. Kemudian tipu daya dan seterusnya. Tapi kalau dari golongan manusia dia bisa langsung terang-terangan mengajak kita kepada kemaksiatan. Ya. Ayo kita nonton ke bioskop misalnya. Ayo kita ini, dia sangat mudah ya, apalagi kawan kita pulang ya. Kalau syaitan kan kita kadang menjadikan syaitan sebagai kawan gitu. Beda dengan manusia. Maka sangat mudah kita ya terikut ya ketika ada kawan kita yang memiliki keburukan. Maka syaitan itu ada dua, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Maka terkadang syaitan dari kalangan manusia itu lebih menipu, lebih hebat dibandingkan dari kalangan jin. Maka ketika di bulan Ramadan, kenapa maksiat masih ada? Karena tadi faktor syaitan pun belum cukup. Ya. Masih ada hal-hal yang lain yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hawa nafsu kita masih ada, ya. Ada kebiasaan buruk kita dan ada juga lingkungan dan teman yang buruk. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, ada juga yang mengatakan bahwa yang dibelenggu ini bukan semua syaitan, tetapi hanya marodah saja. Apa marodah? Pimpinannya saja. Adapun yang anak buahnya, pasukannya, koncok-koncoknya, mereka tetap berkeliaran. Makanya tetap ada kejahatan, keburukan di bulan Ramadan, namun tidak sebesar di hari-hari yang lain. Kita lebih mudah untuk beramal soleh dan lebih mudah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Rasul mengatakan apabila awal malam bulan Ramadan, niscaya syaitan-syaitan terbelenggu dan syaitan-syaitan dari kalangan pimpinannya. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, maka tidak dibuka darinya satu pintu, semuanya tertutup. Ini menunjukkan bahwasanya neraka-neraka itu memiliki pintu-pintu. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan terbuka juga pintu-pintu surga, maka tidak tertutup pun darinya satu pintu pun, ya.
Kalau pian perhatikan hadisnya ya, maka di sini Rasul mengungkapkan kalimat dibuka bukan dengan futiha. Nah, ini yang belajar bahasa Arab tapi dengan futiha, tanya pakai tasydid. Nah, tanya apa pakai tasydid. Membuka bahasa Arabnya apa membuka? Fataha kan? Dibuka futiha. Tapi kalau taknya kita tasydidkan fattaha yufattihu. Itu menunjukkan yang dibukanya banyak. Yang dibukanya banyak. Nah, maka ketika awal malam bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga banyak dibuka. Bahkan Rasul katakan, tidak ada pintu pun yang tertutup walau satu. Ini kapan? Ketika baru awal malam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya begitu mulianya bulan Ramadan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu surga dan menutup semua pintu-pintu neraka, dan ini tidak terjadi kecuali apa? Pada malam-malam bulan Ramadan. Wa yunadi munadin, dan memanggil orang yang memanggil. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang mencari kebaikan hadapilah. Nah, ini kapan? Ketika awal bulan Ramadan. Sudah diajak ya. Sudah dimotivasi, ayo silahkan orang yang mencari kebaikan, ini waktunya, ini musimnya sekarang. Pada kapan? Ketika sudah memasuki awal malam bulan Ramadan. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang mencari kebaikan hadapilah. Kerjakanlah, lakukanlah amal soleh yang ingin dikerjakan selagi sudah masuk awal malam bulan Ramadan. Kemudian wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang mencari keburukan, berhentilah, stop, sudah, jangan diteruskan. Karena antum sudah berada di bulan Ramadan. Dikatakan sebagai musim kebaikan, musim kebaikan. Di antara hal yang menunjukkan musim kebaikan adalah di malam-malam tersebut, lebih tepatnya di 10 terakhir bulan Ramadan, ada namanya Lailatul Qadar. Yang lebih utama beribadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi maksudnya adalah ketika pian misalnya beribadah baca Quran, ternyata tepat terjadi pada saat Lailatul Qadar. Saat itu, menit itu, maka itu lebih utama daripada orang yang beribadah non-stop 1000 bulan siang malam tanpa ada Lailatul Qadarnya. Nah, maka ini cara kita untuk memakmurkan umur kita yang pendek. Maka kita jangan sedih, jangan gundah gulana ketika kita mengkiaskan umur kita dengan umur umat sebelumnya. Contoh umat Nabi Nuh kan memiliki umur yang sangat panjang. Masa dakwah beliau saja 950 tahun. Bagaimana dengan total seluruh umur beliau? Namun para ikhwah sekalian, barometer umur itu adalah yang dilihat kualitas dari umurnya, bukan panjang pendeknya. Namun yang teristimewa dari Nabi Nuh adalah beliau memiliki umur yang sangat panjang namun diisi dengan ketaatan, dihabiskan dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sedih ketika kita ternyata mengetahui bahwa umur kita umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Apalagi pian menyaksikan ya teman-teman dekat pian meninggal dunia, habis umurnya sudah 70. Iya, kita merasa demikian. Kita akan mendapatkan gilirannya satu persatu. Makanya kan setiap tahun maka jamaah ini berubah-berubah, berkurang bertambah, berkurang bertambah, karena orangnya meninggalan sudah. Maka kita jangan sedih tatkala umur kita ditakdirkan pendek tidak selama umur umat-umat sebelumnya, karena kita punya Lailatul Qadar yang dikhususkan untuk umat Rasulullah SAW. Bayangkan kalau seandainya pian mentok umur pian 70 tahun. Untuk apa? Umur 70 tahun. Tapi dari umur 15 tahun sampai 70, setiap tahun pian dapat Lailatul Qadar. Nah, maka bayangkan 1000 bulan kali berapa tahun tadi? 70 kurang 15 berapa? 55 lah. 55. 55 kali 1000 bulan. Nah, berapa tahun tuh? Atau 83 tahun kali 55. Maka berapa ribu tahun umur pian dihabiskan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah waktunya, dan Lailatul Qadar itu berada di akhir.
Namun jangan sampai kita cuma mencari akhirnya saja. Harus sudah setar dari awal. Bukan dari awal Ramadan, tapi sudah ketika masuki bulan Sya'ban. Maka kita harus punya persiapan dan pemanasan. Seperti tadi yang Allah sebutkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa dan mengilmui apa yang kita akan hadapi. Maka ini adalah cara kita untuk siap terhadap bulan Ramadan. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma tadi syaitan yang dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup ya. Kemudian dipanggil orang yang mencari kebaikan, ayo kerjakan ya. Kemudian orang yang mencari keburukan, stop, berhenti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Kapan? Ketika baru masuk di awal bulan Ramadan. Wa dzalika kullu lailah. Dan yang demikian, orang yang dibebaskan dari api neraka itu setiap malam. Malam apa? Hanya terjadi di malam-malam bulan Ramadan, subhanallah. Ya, maka ini adalah sebuah kesempatan kalau kita diberikan umur yang panjang, ketika memasuki bulan Ramadan itu adalah musimnya panennya kebaikan, panennya kemuliaan, panennya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari bulan Ramadan ya, yang ketiga, bulan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Terdapat Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan tersebut, maka sungguh dia diharamkan seluruh kebaikan. Maka apa? Dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Syalbani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas, dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khairu kullahu wa la yuhramu khairuha illa mahrum. Kata Rasulullah, kata sahabat Anas, telah masuk bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bulan ini telah datang di antara kalian, kepada kalian. Dan di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar tadi, maka sungguh dia diharamkan seluruh kebaikan. Dan tidaklah diharamkan seluruh dan tidaklah diharamkan kebaikan Lailatul Qadar tersebut kecuali orang tersebut benar-benar diharamkan dari kebaikan. Maka ini adalah sebuah penekanan dari Rasulullah SAW agar kita dari awal sudah ancang-ancang, agar kita bisa mendekati akhir dari bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak amal soleh, bertaubat, berdoa, dan mengilmui apa yang kita akan hadapi. Maka inilah tugas kita, maka inilah cara kita, modal kita, ikhtiar kita, agar kita bisa benar-benar Allah izinkan mendapat Lailatul Qadar, agar jangan sampai diharamkan dari seluruh kebaikan. Maka inilah para ikhwah sekalian ya. Tadi ulun sebutkan bahwa umur kita memang pendek, namun kita punya sebuah kekhususan, sebuah kemuliaan yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu apa? Lailatul Qadar. Maka umur boleh pendek, namun jangan sampai amal juga pendek. Maka salah satunya adalah bulan Ramadan, di akhirnya ada Lailatul Qadar. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang doa di dalamnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa. Nah, kalau seandainya kita memperhatikan ya di surah Al-Baqarah ayat 185 atau ayat 180-an. Ketika Allah menyebutkan tentang bulan puasa, bulan Ramadan ya. Kemudian tentang hari-harinya. Setelahnya Allah menyebutkan tentang doa yang dikabulkan. Tentang apa? Doa yang dikabulkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat puasa, Allah menyebutkan setelahnya tentang ibadah doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila meminta hambaku dariku, maka sungguh aku dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, ayat ini Allah sebutkan sebelumnya adalah ayat-ayat tentang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita berpuasa maka memperbanyak doa karena Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa. Terlebih ketika kita berpuasa, ya, kita dalam keadaan yang lemah, ya, dalam kondisi yang lemah, yang semakin kita tawadhu dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih dikabulkan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan disebut dengan syahrul dzikri wasyukri. Bulan zikir dan bulan syukur. Bulan zikir dan bulan syukur. Kenapa dinamakan dengan bulan zikir dan bulan syukur? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum puasa, disebutkan juga tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum puasa, maka Allah menyebutkan tentang memperbanyak zikir dan bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maka hendaklah kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang, ya, hukum-hukum puasa, maka Allah menyebutkan tentang memperbanyak zikir termasuk takbir dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk ibadah yang kita perbanyak ketika bulan puasa, ketika berpuasa adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu bahwa ibadah zikir adalah ibadah yang sangat ringan, sangat mudah. Hanya sekedar menggerakkan lisan saja. Hanya sekedar mengeluarkan kata-kata saja, tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan energi. Namun yang menentukan kita bisa berzikir atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal dengan amal yang mudah ini ataukah tidak? Maka kita bisa melihat apakah kebanyakan waktu kita habiskan untuk berzikir. Contoh misalnya kita kujuk-kujuk begawi berkendaraan. Apakah ketika kita berkendaraan sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka di sini menunjukkan bahwa taufik Allah sangatlah penting. Maka ibadah seringan apapun, tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan energi, kalau Allah tidak memberikan taufik maka pasti kita tidak bisa mengamalkannya. Sebaliknya, ibadah itu sesulit apapun, ya. Kayak puasa tadi, siangnya puasa, malamnya tahajud, itu berat. Ya, full beribadah, non-stop beribadah. Seberat apapun ibadah tersebut, kalau Allah berikan taufik maka mudah dikerjakan. Maka mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain berzikir kepada Allah, juga disebut dengan bulan syukur. Bulan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat makanan dan minuman. Tidak ada yang meragukan. Maka orang kalau kada hidup, kada makan, kada minum, kada kawa hidup Pak. Bahkan orang yang kada kawa makan, kada kawa minum karena sakit harus diinfus, dimasukkan makanan lewat selang. Itu menunjukkan apa? Nikmat yang besar yang terkadang kita lupa adalah nikmat makanan dan minuman. Dan nikmat makanan dan minuman ini akan terasa lezat kalau kita tahan dari pagi sampai maghrib. Makanya pian terasa nikmat minum, terasa nikmat makan kapan? Ketika berbuka. Ada lontong, ada ketupat kandangan, macam-macam di muka pian kayak itu nah. Pian merasa sanggup untuk makan. Terasa nikmat ketika apa? Ketika berbuka puasa. Maka pian lebih menghargai nikmat Allah tersebut ketika kita berpuasa, makan dan minum. Terkadang di hadapan kita banyak macam-macam minuman. Es doger. Apa kepanjangan dari doger? Dorong gerobak. Mungkin baru tahu ya, es doger, macam-macam. Ketika pian minum,
Karing sudah rakungan pian itu sangat lezat. Dibandingkan pian di luar bulan puasa, pian biasa saja minum biasa saja. Tapi ketika sudah sangat haus, dari awal pagi sudah pian tahan sampai maghrib, maka ini adalah menunjukkan apa kita sangat bersyukur kepada Allah terhadap nikmat makanan dan minuman. Ketika apa kita berpuasa. Nah, makanya disebut juga bulan puasa adalah bulannya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian lebih menghargai nikmat-nikmat yang terkadang kita melalaikan, kita tidak sadar. Makanya dalam Al-Qur'an Allah kan sudah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Baru makanan, baru minuman, belum mata, belum telinga, belum hidung, baru batis, ya. Belum lagi anak, belum baju, belum rumah dan sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Namun terkadang kita lebih fokus ketika dapat musibah, kepikiran musibah terus. Sehingga apa? Melupakan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia itu terhadap Rabb-nya ingkar nikmat. Kanut artinya adalah ingkar nikmat. Maka kata beliau, yang dinamakan ingkar nikmat adalah orang yang suka mengungkit-ungkit musibah dan melupakan nikmat. Nah, mengungkit apa? Suka mengungkit-ungkit musibah dan melupakan nikmat. Padahal nikmat lebih banyak dibandingkan musibah yang kita terima. Namun yang terkadang kita omongkan, kita share di media sosial, pasti yang kada nyamannya aja kayak itu. Nah. Padahal nikmat sangat banyak. Masih punya mata, masih kawal guring. Coba pian berada di Ukraina sana. Jangankan untuk mencari makan, Pak. Guring pun ngalih khawatir dibom orang. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat banyak. Terkadang nikmat-nikmat yang banyak tadi dilupakan dengan sedikit musibah. Ini kan pertanyaan. Maka dengan berpuasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan tadi, nikmat minum, nikmat bisa beribadah dengan tenang, ya, nikmat bisa begawi di bulan Ramadan, masih bisa bekerja mencari nafkah dan seterusnya. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan, syahrus sabar. Nah, bulan Ramadan adalah bulannya sabar. Memang harus sabar. Nah, dalam sebuah hadis ya, ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui. Dia beriman kepada Rasulullah. Dia adalah seorang sahabat dari orang Arab Badui. Biasanya orang Arab Badui ini bertanya itu belak-belakan kepada Nabi. Iya, memang wataknya demikian ya. Maka kita harus mengetahui watak seseorang ya. Terkadang ada orang yang kalau bepandir itu kayak sarik padahal kada. Maka kita jangan melaju kayak itu. Jadi karakter orang tuh beda-beda ya. Maka Nabi terkadang senyum terhadap watak yang keras dari orang Arab Badui. Pernah ada orang Arab Badui yang menarik selendang Nabi sampai bebalar kayak itu. Maka Nabi kadang marah karena tahu watak dari orang Arab Badui tersebut. Ya. Kadang belak-belakan. Jadi maksud dia bukan bermaksud untuk melukai Nabi, enggak ya. Memang terkadang ngomongnya belak-belakan. Jadi memang para sahabat itu terkadang bergembira ketika ada orang Arab Badui yang datang. Kenapa? Karena mereka suka bertanya. Suka bertakun kepada Nabi secara belak-belakan. Maka ada seorang Arab Badui ya yang bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian orang Badui ini bertanya tentang bulan puasa ya, tentang bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menjawab, saumu syahri sobri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadr. Jadi sahabat ini, orang Arab Badui ini bertanya tentang puasa, puasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, saumu syahri sabr wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadr. Kata Rasulullah SAW, puasa di bulan sabar. Maksudnya apa puasa bulan sabar? Puasa di bulan Ramadan. Dan 3 hari puasa setiap bulan itu menghilangkan waharas sadr, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Maka apa maksud dari waharas sadr?
kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu seperti dendam, seperti was-was, intinya adalah penyakit-penyakit hati. Maka di sini Rasul mengatakan saumu syahris sabar, puasa pada bulan sabar. Apa maksudnya bulan Ramadan? Dan puasa 3 hari tiap bulan itu menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di dalam hati. Maka di sini adalah Rasul mengatakan bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan sabar. Yang diantara keutamaannya adalah kalau kita memperbanyak puasa akan menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti was-was, kemudian seperti dendam dan seterusnya. Karena puasa itu melatih sabar. Kalau pian dizalimi orang, disambati pian berpuasa maka pian lebih sabar. Nah, dan kita sudah mengetahui bahwa sabar ada 3 macam. Pertama, sabar menjalankan ketaatan. Maka puasa harus sabar menjalankan ketaatan. Maka sholat subuh harus sabar, bangun imbah guring, hujan dingin-dingin pulang. Kemudian juga yang kedua, sabar meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Maka harus sabar kada berkumpulan lawan bebinian. Nah, maka harus sabar meninggalkan riba. Maka harus sabar kada menggibah, harus sabar. Ya, harus sabar. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang tidak mengenakan. Nah, orang yang berpuasa dia menghadapi 3 jenis sabar ini. Orang yang berpuasa apa? Dia menghadapi 3 jenis sabar ini. Ketika dia berpuasa, dia sabar menjalankan ketaatan. Sabar adalah ketaatan. Ketika dia berpuasa, dia meninggalkan yang diharamkan, makan diharamkan, minum diharamkan, berjima diharamkan. Maka dia sabar dalam rangka meninggalkan yang diharamkan ketika berpuasa. Ketika berpuasa, dia menghadapi takdir Allah yang tidak mengenakan. Awak uyuh, lapar, haus, kada bertenaga, tapi main bola kau haja. Nah, maka ketika kita berpuasa, maka ada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Kayak haus, tadi uyuh, begarakin kadang alik, kadang nyaman kayak itu. Maka ini ada takdir Allah yang tidak mengenakan. Maka ketika dia berpuasa, maka dia sudah menghadapi 3 jenis kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, menyebutkan tentang keutamaan sabar. Di antaranya adalah kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Kan amalan-amalan yang lain kata Allah untuk dirinya, sedangkan berpuasa adalah untukku, untukku. Di antara alasannya adalah karena puasa adalah ibadah yang identik dengan kesabaran. Dengan apa? Dengan kesabaran. Kemudian juga Allah menyebutkan alasannya, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makanannya dan syahwatnya karenaku. Karena menahan dari makan, menahan dari berjima, apalagi hanyar kawin, bulan Sya'ban kawin kayak itu. Nah, maka itu sangat berat, ya. Sangat berat ya. Kita jadi nikmat makanan dan nikmat berjimak itu nikmat yang besar para ikhwas sekalian. Ya. Apa tahu-tahu Bu Akila? Jadi nikmat makanan dan berjima adalah nikmat yang paling besar. Nah, ini yang kita tahan seharianan. Nah, dari azan subuh sampai azan maghrib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa, aku yang membalasnya. Ketika disebutkan aku yang membalasnya kan umum, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Kan minimal ibadah itu dibalas berapa? 10 kan. 700 kali lipat sampai bahkan lebih. Nah, puasa itu bahkan lebih dari 700. Karena kita akan sangat berjuang ketika berpuasa. Kada makan tadi, kada berjima tadi, lapar pulang, haus pulang ya. Kemudian beribadah terkadang dengan susah ya karena puasa tadi. Nah, maka di situ terdapat pahala yang sangat banyak. Masih adakah? Kena? Ya masih ada, nanti kita cukupkan, kita sambung kembali. Ini baru keutamaan bulan Ramadan. Belum ulun sebutkan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Bagaimana hukum tadarus berkelompok di bulan Ramadan, baik membaca berbarengan atau dipimpin oleh gurunya? Dulu kita punya
Punya dulu masih ada nggak halakohnya? Tahsin ya. Ya, tahsin. Masih ada nggak sekarang? Ahad subuh ya. Ya tidak mengapa ya. Tidak mengapa seseorang itu belajar, kan kayak seorang menuntut ilmu kayak di pesantren, dikumpulkan dalam satu ruangan. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar tajwid. Nah, kalau seandainya demikian, ketika berkelompok, misalnya belajar ya, belajar. Bukan dengan satu suara baca Quran, bukan dipimpin oleh seseorang, bukan. Tetapi misalnya berkelompok namun bacanya masing-masing, atau berkelompok namun belajar. Jadi satu guru meluruskan bacaan muridnya, berkelompok berjamaah maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Sama kayak kita belajar di pondok pesantren, kayak piano ini kan piano belajar berkelompok nih, boleh enggak? Maka hukumnya boleh. Misalnya ulun ajarkan tentang tajwid, maka berkelompok boleh, silakan. Ya, yang tidak boleh kalau seandainya baca Quran satu suara, ya, kemudian diyakini memiliki keutamaan dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Jadi kalau hanya sekedar tadarus baca Al-Quran, ya, kemudian ada yang meluruskan, atau baca Al-Quran kemudian masing-masing tidak satu suara, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung berarti malam Selasa, belum sampailah Ramadan lah. Ya. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga yang sedikit ini ya semakin memotivasi kita untuk semakin siap menghadapi bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.